Halo guys, selamat hebat luar biasa. Nah, hari ini aku mau sharing mengenai dua pendapatan yang sebaiknya kamu miliki. Yang pertama, itu pendapatan aktif. Nah, pendapatan aktif ini pendapatan yang kamu hasilkan ketika kamu ngapain aja. Yang pertama, pas kamu bekerja, dapat gaji. Nah, yang kedua upah. Yang ketiga bonus. Yang keempat komisi. Yang kelima freelancer. Yang keenam, bisnis aktif. Yang ketujuh, itu ada part-time job. Nah, kayak gitu ya. Jadi, komisi ketika kamu punya bisnis, terus dapetin komisi bulanannya kayak gitu. Atau komisi ketika kamu mencapai suatu target, kayak gitu ya. Nah, lalu yang kedua, itu ada pendapatan pasif. Nah, pendapatan pasif ini bisa didapatkan dengan cara gimana? Dengan cara reksadana. Nah, ini reksadana bisa pakai bibit atau bareksa atau aplikasi ajaib itu juga bisa. Lalu juga ada properti. Nah, properti ini kalau kamu punya kos-kosan, nah terus kamu punya apartemen, nah itu bisa jadi penghasilan pasif. Ada royalti ketika kamu punya buku atau menghasilkan suatu karya, itu ada royaltinya. Terus juga ada bisnis franchise. Jadi bisnis franchise ini contohnya kayak Kumon franchise gitu ya. Jadi punya cabang Kumon sendiri gitu. Kayak franchise yang lainnya juga ya. E-level kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Terus juga ada saham. Nah, saham ini bisa menggunakan aplikasi ajaib atau aplikasi online lainnya ya. Tapi harus benar-benar tahu investasi yang kamu investasikan, uang yang kamu investasikan itu kamu tahu gitu perusahaannya, seluk-beluknya dari perusahaan itu. Nah, contohnya kayak saham dari BBCA. Nah, BCA ini kan kamu udah tahu nih, pernah jadi nasabah BCA. Nah, kamu bisa miliki saham dari BCA ini gitu karena kamu udah yakin. Terus ada emas. Nah, emas ini bisa pakai emas batang ya. Emas batang buat jangka panjangnya itu yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Nah, kalau emas perhiasan itu untuk jadi penghasilan pasif itu tidak direkomendasikan, sebaiknya lebih ke emas batangan aja ya, kayak gitu. Terus bisa juga yang terakhir kripto. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar tahu ya dari penghasilan aktif sama pasif ini, harus tahu seluk-beluknya juga. Nah, ketika kita punya gaji, kita juga jangan lupa untuk mengalokasikan gaji kita ini dibawa kemana aja nih gajinya, buat sedekah, buat kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Kalau investasi, jangan lupa pelajari investasinya benar-benar kayak gitu ya. Oke, gitu aja guys. Semoga bermanfaat dan selalu hebat luar biasa.